Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya atas nama Iwan Sulistyo, mahasiswa Institut Agama Islam Hamzah Nwadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya akan mempresentasikan bab 1 proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah dalam Meningkatkan Minat Belajar Fikih Siswa Kelas 10 MA Muallimin NW Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020 dengan dosen pembimbing Bapak Zainul Arifin MPD. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa sub pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dari proposal kami, identifikasi masalah, batasan masalahnya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan sarana terpenting untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Hal ini karena pendidikan merupakan proses budaya yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal terpenting dalam proses pembelajaran adalah bagaimana seorang guru mampu meningkatkan minat belajar peserta didiknya. Karena tanpa minat yang kuat, mereka otomatis proses belajar tidak bisa efektif. Kemudian tak lupa juga harus diimbangi dengan penanaman nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran. Akan tetapi kenyataan berbeda di lapangan. Banyak siswa yang minat belajarnya kurang, terutama pada bidang mata pelajaran fikih. Hal ini dikarenakan seorang guru kurang memberikan contoh praktik pokok permasalahan yang dibahas. Efeknya, siswa kurang mengerti sehingga tak jarang mereka kurang bersemangat untuk belajar. Maka dari penjelasan singkat di atas, kami mengambil judul Implementasi Pembelajaran Berbasis Masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin NW Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian identifikasi masalah. Kami menemukan dua masalah pokok yang kita akan pecahkan di proposal ini. Yang pertama adalah dalam proses pembelajaran, siswa kurang dibiasakan oleh guru bidang studi fikih untuk mempraktikkan sub masalah yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah kurangnya minat siswa dalam proses belajar fikih. Kemudian batasan masalah. Nah, supaya pembahasan kita tidak ngelantur kemana-mana, penelitian kami tidak ngelantur kemana-mana, maka kami batasi masalah yang akan kami teliti. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran berbasis masalah dilaksanakan pada mata pelajaran fikih saja. Kemudian peningkatan minat belajar fikih setelah penerapan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang ketiga adalah respon siswa selama penerapan pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang keempat adalah bagaimana aktivitas mengajar guru selama proses tindakan atau proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini kami temukan ada dua yang perlu kita akan pecahkan dalam proposal ini. Yang pertama adalah apakah besar pengaruh dari implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin NW Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi faktor penghambat dari implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin NW Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin NW Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui
faktor apa saja yang menjadi penghambat dari implementasi model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin Ilmi Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi peneliti itu sendiri. Bagi kami peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa, khususnya di kelas 10 MA Muallimin Ilmi Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020, serta sebagai bekal kami pada masa depan sebagai seorang calon pendidik. Kemudian bagi sekolah, manfaatnya adalah meningkatkan mutu isi, masukan proses, serta hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar fikih, khususnya siswa kelas 10 MA Muallimin Ilmi Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian bagi siswa itu sendiri, manfaatnya adalah melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar mereka, khususnya siswa kelas 10 MA Muallimin Ilmi Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian bagi guru atau pendidik, yang pertama adalah sebagai tambahan referensi dalam pelaksanaan pembelajaran fikih dengan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua adalah memberikan masukan kepada guru mengenai pentingnya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin Ilmi Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan minat belajar fikih siswa kelas 10 MA Muallimin Ilmi Anjani semester 1 tahun pelajaran 2020. Kemudian yang terakhir adalah definisi operasional. Menurut Judion Siburian dalam panduan materi pembelajaran model pembelajaran sains halaman 174, beliau mengatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah artinya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian dengan melalui pemecahan masalah tersebut, melalui permasalahan tersebut, siswa belajar keterampilan-keterampilan yang lebih mendasar. Sedangkan menurut Bern dan Erickson, pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya adalah minat. Menurut Deliang Lee, minat berarti sibuk, tertarik atau terlibat sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu. Sedangkan menurut Selam itu, beliau mengatakan bahwa minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Sedangkan menurut Crow, beliau mengatakan bahwa minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, dan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa minat merupakan rasa suka atau tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas seorang untuk mendorong untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, inilah presentasi singkat dari bab 1 proposal kami. Insyaallah pada bab selanjutnya kita akan presentasikan pada video selanjutnya. Mungkin hanya ini yang perlu kami sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.